Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Dika, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam, Pak Dika. Aduh, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat walau banyak kegiatan ya Pak Abdul, syukur. Iya, Pak Dika. Izin untuk kita berbincang di hari ini. Mungkin tidak akan lama, hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit saja. Iya, Pak Dika. Kebetulan saya juga ini ingin berbicara dengan Pak Dika. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan untuk kita saling bercakap-cakap ringan sebentar. Iya, jadi apa nih yang akan kita bahas di hari ini, Begini, Pak Abdul Syukur? begini Pak, kita kan sesama guru yang satu rumpun ya. Kita sama-sama mengajar bahasa Indonesia, Pak. Mudah-mudahan dari hasil obrolan santai kita saat ini bisa memberikan sedikit pencerahan, banyak juga lebih bagus Pak ya, bagi permasalahan yang sedang saya hadapi. Mudah-mudahan ada solusi dari Bapak, kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran. Iya, benar Pak Abdul Syukur. Jadi apa nih yang akan diceritakan oleh Pak Abdul Syukur di sesi pertemuan kita kali ini? Jadi begini Pak, di awal tahun ajaran baru ini, kurang lebih kita pertemuan dengan anak-anak baru 3 pertemuan Pak ya. Ada satu permasalahan Pak di kelas saya, di mana ada salah satu siswa yang sedikit malas ketika mengikuti pelajaran saya. Misalkan sering tertidur gitu Pak ya di dalam kelas, sampai tugas yang saya berikan juga tidak dikerjakan. Oh, seperti itu. Terus langkah apa yang sudah Pak Abdul Syukur lakukan? Langkah yang sudah saya lakukan Pak, tentunya saya sudah memanggil anak tersebut, saya sudah mengajak ngobrol, berdiskusi, dan menanyakan apa sih yang menjadi penyebab bahwa anak tersebut sedikit malas dalam mengikuti pembelajaran saya, agak suka tertidur pada jam pelajaran saya, dan tugas juga suka tidak mengumpulkan. Nah, anak itu menjawab Pak permasalahannya karena katanya pembelajaran saya itu monoton, membosankan Kak, seperti itu. Lalu sudah bertemu dengan siswa tersebut, Pak Abdul Syukur? Sudah. Sudah. Lalu Mhm. apa yang Bapak gali dari siswa tersebut? Yang saya gali dari siswa tersebut, anak tersebut menginginkan pembelajaran yang lebih bervariatif, yang menggunakan model pembelajaran kekinian. Jadi alasan dari anak tersebut malas mengikuti pembelajaran saya karena saya katanya dibilang monoton Pak dan membosankan katanya gitu lagi. Nah, barangkali dari hasil obrolan saya dengan Bapak, Bapak bisa memberikan sedikit pencerahan Pak. Ya, berarti tujuan pertemuan kita saat ini kita akan berdiskusi tentang siswa yang merasa kurang ya di pembelajaran Pak Abdul Syukur ya, seperti itu ya Pak Abdul? Iya Pak Dika, seperti itu.
Lalu nanti kita akan tahu nih tujuan akhir keberhasilan dari pertemuan kita tuh apa ya. Benar Pak Abdul Hmm, Syukur? iya, betul sekali, Pak. Nah, apa yang sudah Pak Abdul Syukur lakukan dengan siswa tadi sudah bagus. Lalu tadi sudah memanggilnya ya? Sudah, Bapak, sudah. Nah, bagaimana respon anak tersebut ketika Pak Abdul Syukur panggil? Respon anak tersebut, saya melihat dari mimiknya, dari mukanya, Pak ya, dia terlihat senang saya panggil karena dia merasa diperhatikan, Pak. Hmm, merasa senang untuk diperhatikan. Lalu kalau kita gunakan skala 1 sampai 10, Pak Abdul Syukur ada di angka berapa nih ketika Pak Abdul Syukur menyampaikan materi di kelas? Kalau ini yang sesudah ya Pak ya, sesudah saya berdiskusi dengan anak tersebut, setelah saya tahu akar penyebab dari anak tersebut itu malas, tentunya saya juga membuat perubahan dalam kegiatan pembelajaran Pak ya, agar anak tersebut tidak malas lagi, lebih bersemangat lagi Pak Dika ya. Saya menggunakan model-model pembelajaran yang lebih bervariasi, di mana media-media pembelajarannya saya gunakan yang lebih bervariasi lagi. Saya menayangkan video-video pembelajaran yang menarik, diselingi video-video ice breaking yang memang sesuai dengan anak SMA. Setelah saya menggunakan model pembelajaran itu, lebih memvariasikan lagi media-media pembelajaran yang digunakan, alhamdulillah anak tersebut menjadi lebih bersemangat lagi Pak ya, setelah saya tahu akar penyebabnya. Kalau saya berikan peringkat di ranking setelah perbaikan saya ya, setelah saya tahu akar penyebabnya, saya kasih range di antara 8, 9, 10. Baik, berarti di rank 8, 9, 10 ya Pak Abdul. Berarti Pak Abdul sudah menyadari nih kekuatan Pak Abdul adalah di perubahan pada model pembelajaran ya. Tadi saya Iya menuliskan. Pak, iya. Nah, lalu eh, model pembelajaran apa nih yang akan Pak Abdul ambil untuk di kelas tersebut yang ada peserta didik tersebut? Saya akan menggunakan metode pembelajaran tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dasar murid di kelas tersebut Pak ya. Saya akan membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, Pak, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa membaca teks yang disajikan, tapi dilakukan dengan teknik yang sesuai dengan tema pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa tentunya terlibat semua, Pak, dan tujuan pembelajaran tercapai, alhamdulillah. Nah, berarti menurut Pak Abdul Syukur, apakah perubahan model pembelajaran tersebut akan mendapatkan hasil yang diharapkan? Setelah saya menerapkannya di satu kelas, pada pertemuan yang pertama, saya sudah bisa menyimpulkan akan memberikan perubahan yang sangat baik, Pak. Karena saya melihat antusiasme siswa dan satu siswa yang tadinya malas juga lebih bersemangat lagi, Pak. Oh iya, bagus sekali Pak Abdul Syukur, mantap. Nah, apakah terdapat gangguan Pak Abdul Syukur atau gangguan atau yang dapat menghalangi Pak Abdul Syukur ketika melaksanakan model yang baru itu? Apa nih? Ada, Pak, di sarana prasarana, Pak. Karena model pembelajaran yang saya terapkan yang sekarang menggunakan media yang media elektronik ya Pak ya, yang menggunakan tentunya listrik. Ya malu Pak, saya di kampung Pak, itu terkadang ada kendala mati lampu Pak. Jadi itu kendalanya Pak bagi saya Pak di sarpras ya, dalam hal sarana prasarana. Jadi ketika saya sudah mantap menyiapkan media pembelajaran dengan berbasis digital, ternyata mati lampu Pak. Itu bagi saya tantangannya Pak. Oh iya, berarti kendala atau halangannya adalah mati lampu. Lalu strategi apa untuk mengatasi agar eh, sarana ini yang menurut Pak Abdul Syukur ada halangan di sarana ini bisa tidak menjadi suatu halangan lah. Bagaimana tuh? Tentunya saya sudah berkoordinasi dengan bagian tata usaha apa ya,
Alhamdulillah di bagian tata usaha ada genset Pak ya. Ya meskipun ada satu gensetnya Pak ya, dengan ketersediaannya ada meskipun satu, ya insya Allah bisa mengatasi kendala mati listrik tersebut Pak. Itu saya sudah koordinasikan dengan kepala tata usaha serta kepala sekolah juga udah mengizinkan Pak, bila misalkan ada gangguan teknis di mati lampu, genset itu sudah boleh digunakan. Dan hasil obrolan saya dengan Pak Kepala Sekolah dengan Kepala Tata Usaha juga, bahan bakar gensetnya juga sudah disiapkan. Tadinya kan sebelum saya mendiskusikan masalah ini, gensetnya juga biasanya tidak ada bahan bakarnya Pak. Kalau sekarang sudah. Oh, bagus sekali Pak Abdul Syukur. Keren sekali, mantap. Nah, lalu kapan nih strategi pembelajaran, model pembelajaran yang tadi disiapkan oleh Pak Abdul Syukur akan dilaksanakan di kelas itu? Ya tentunya secepatnya Pak. Mulai besok juga saya ada jam pelajaran kedua Pak ya. Tentunya saya akan sudah mulai menerapkan. Siap, berarti Pak Abdul Syukur akan menerapkan model pembelajaran yang baru dengan Ya, menggunakan menggunakan speaking juga untuk di kelas yang tadi Pak Abdul sebutkan yang ada peserta didiknya yang kurang bukan menyukai ya apa ya, kurang responsif lah ya iya pada kurang pembelajaran responsif bahasa Pak. Indonesia. Iya, sungguh luar biasa Pak Abdul Syukur. Lalu eh, apakah akan terus berlanjut? Apakah Pak Abdul Syukur memiliki komitmen bahwa akan menggunakan model-model yang terbaru itu di setiap kelasnya, Pak Abdul Syukur? Tentunya saya akan berkomitmen untuk lebih meningkatkan eh, kompetensi saya dalam mengajar Pak ya. Saya juga berkomitmen ingin menciptakan kegiatan KBM dalam kelas yang menarik bagi guru dan bagi semua peserta didik ya, kegiatan pembelajaran yang memang yang diharapkan oleh saya serta semua peserta didik itu betul-betul dapat terrealisasi agar tujuan pembelajaran yang disampaikan dapat tercapai. Nah, tapi saya juga melihat situasi kondisi kelasnya dulu, Pak. Nah, kalau misalkan tentunya tiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda ya, Pak ya. Tidak semua kelas memiliki karakteristik yang sama. Nah, kalau misalkan di kelas yang tadi saya sebutkan di awal, ya tentunya saya akan menggunakan model-model kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi dibandingkan dengan kelas-kelas yang lainnya. Kalau di kelas yang lain cukup saya menggunakan model pembelajaran yang dua variasi, ya saya akan menggunakan dua variasi saja. Nah itu cukup. Tapi kalau di kelas yang tadi ya, kalau hanya dua variasi itu tidak bisa Pak. Ya harus 3 atau 4 minimal. Ya, insya Allah saya akan tetap berkomitmen Pak menciptakan situasi kegiatan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid Pak. Nah, bagus sekali Pak Abdul Syukur. Pak Abdul Syukur sudah memiliki komitmen untuk perubahan ini ya, untuk mengatasi permasalahan ini. Lalu, menurut Pak Abdul Syukur, siapa nih yang bisa membantu Pak Abdul Syukur dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu ya tentunya kalau di sekolah dari kepala sekolah serta tim manajemen Pak ya, tim Wakasek serta rekan-rekan sejawat juga Pak. Karena tanpa ada dukungan dan kolaborasi yang baik dari pihak-pihak yang ada di sekolah, saya rasa apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan akan lambat terwujudnya Pak. Dan insya Allah pimpinan, tim manajemen sekolah ya beserta tim manajemen sekolah sama rekan-rekan sejawat akan mendukung Pak langkah saya ini. Siap, berarti rekan sejawat, kepala sekolah, dan rekan-rekan yang lain. Dan tadi itu saya mendengar tata usaha ya, yang Iya Pak. menyiapkan genset. Iya. Sangat luar biasa sekali Pak Dul Syukur. Nah Pak Dul Syukur, kita sudah ada di ujung sesi ini. Kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari sesi kita berbincang ini Pak Abdul Syukur? Iya, alhamdulillah ya Pak Dika tanpa terasa eh, obrolan kita mengalir tanpa Alhamdulillah. terasa mengalir ya. Dari hasil percakapan kita saya seakan-akan mendapatkan inspirasi baru dan motivasi baru Pak untuk membuat
perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya, Pak. Setelah saya berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih Pak ini Pak, atas motivasinya. Jadi dengan berdiskusi dengan Bapak, tanpa saya sadari, saya sudah menemukan apa yang menjadi saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya hadapi tadi, Pak. Iya, Terima alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Abdul Syukur. Kalau seperti itu ya, berarti kan tadi Pak Abdul Syukur di awal memberi informasi bahwa ada peserta didik yang memang kurang responsif atau kurang menyukai di pembelajaran bahasa Indonesia, lalu kita berbincang dan sudah menemukan solusi. Nah, Pak Abdul Syukur, untuk selanjutnya nanti kita akan berbincang lagi, bertemu lagi setelah Bapak Abdul Syukur melaksanakan nih yang tadi Bapak Abdul Syukur sebutkan akan melaksanakan perubahan model pembelajaran, menggunakan pembelajaran dengan ice breaking. Nanti kita akan ada sesi selanjutnya ya untuk bagaimana sih tindak lanjut dari hal yang sudah Pak Abdul Syukur laksanakan. Ada lagi yang perlu kita bicarakan Pak Abdul Syukur? Saya rasa cukup Pak ya. Saya rasa cukup. Terima kasih ini waktunya Pak. Sama-sama Bapak, senang bisa membantu. Ya kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin sesi ini kita akhiri, Pak Abdul Syukur ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau untuk berbincang dengan saya, Pak Abdul Syukur. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi, serta nanti saya tunggu nih untuk tindak lanjutnya. Nanti Pak Abdul Syukur sudah melaksanakan yang tadi Bapak Abdul Syukur sebutkan. Terima kasih sekali lagi Pak Abdul Syukur. Sama-sama, Pak Dika, sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.